Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudaraku, apa kabar? Semoga kita berada dalam keadaan baik dan lindungan Tuhan menyertai kita selalu. Renungan kita hari ini Kamis 25 Mei 2023 dengan judul Keceriaan Tampak di Wajahku. Ayatnya di dalam Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Semua orang dapat memiliki wajah yang riang gembira, suara yang lembut, sikap yang ramah tamah, dan semuanya ini adalah unsur kekuatan. Wajah manusia itu sendiri adalah cerminan jiwa, dibaca oleh orang lain dan memiliki pengaruh yang jitu atas mereka untuk kebaikan atau kejahatan. Wajah orang-orang yang baik hati dan simpatik akan bersinar dengan kilau kesalehan sejati, sementara mereka yang tidak menghargai pikiran yang baik dan motif yang tidak mementingkan diri, terungkap di wajah mereka perasaan yang ada di hati mereka. Wajah akan berubah. Tuhan yang berdiam dalam hati menyinarkan wajah orang yang mengasihi Dia dan yang memeliharakan hukum-hukumnya. Kebenaran tertulis di sana. Kedamaian indah dari surga dinyatakan. Kebiasaan yang lemah lembut terungkap di sana. Lebih daripada kasih manusia. Kasih memberikan kepada pemilik rahmat, kesopanan, dan keindahan tingkah laku. Kasih menyinari wajah dan melembutkan suara. Itu memurnikan dan mengangkat seluruh manusia. Ini membawa dia ke dalam keselarasan dengan Tuhan. Karena itu adalah sifat surgawi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semoga pekabaran hari ini akan mengubahkan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga, kita harus belajar untuk dapat merasakan bahwa kita adalah anak-anak yang diberkati. Dan melalui kasih Kristus yang terpancar di dalam hati kita, akan juga mempengaruhi akan wajah umat-umatnya. Yang mana wajah ceria akan nyata, wajah-wajah kebahagiaan akan terlihat. Dan sama seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Kain pada saat dia sudah melakukan kejahatan kepada adiknya. Kenapa wajahmu memerah? Nah, saudaraku, jikalau sesuatu perkara yang tidak baik ada di dalam hati, tindakan-tindakan yang tidak benar yang ada di dalam kehidupan kita, tentu itu akan mempengaruhi wajah kita juga. Dan menjadi tidak akan terlihat sebagai wajah yang penuh bersuka cita. Tetapi sebaliknya, jikalau hati kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif, dan pikiran-pikiran yang menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya itu gambaran adalah menunjukkan sebagai kita orang-orang anak-anak Tuhan yang takut kepadanya, yang menuruti perintah-perintahnya, maka akan mempengaruhi wajah anak-anaknya. Sehingga melalui wajah kita, pancaran kemuliaan Kristus akan terlihat. Semoga hari-hari kita dipenuhi dengan sukacita surga, sehingga kita dapat menjadi saksi baginya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kembali kami bersyukur pada hari ini, oleh karena kesempatan yang indah Engkau percayakan ya Bapa. Satu kesempatan untuk kami dapat lebih mendekatkan diri kepadamu saja. Terima kasih untuk pekabaran lewat renungan ini, yang memberikan semangat bagi kami untuk tetap setia memuji memuliakan Tuhan. Lebih lagi ya Bapa, kami harus mencari wajah Kristus, sehingga melalui tatapan, melalui firman yang kami baca, dan juga menginspirasi kami Bapa, maka itu akan menjadi mengubahkan kami, sehingga hidup kami pun sama seperti Kristus, dan melalui pancaran kemuliaan Kristus akan mengubahkan wajah kami yang akan mencerminkan penuh kasih dan juga perhatian bagi Tuhan, demikian juga bagi sesama manusia. Semoga kami dapat menjadi saksimu. Hari ini bila mana umat-umat Tuhan siap melangkah dalam melakukan segenap aktivitas pekerjaan dimanapun berada, yang di pedesaan, di perkotaan, dalam berbagai aspek
pekerjaan yang dilakukan. Tuhan, kami memohonkan kuasa berkat-Mu, membukakan tingkap langit tercurah sehingga membawa keberhasilan dalam segala rencana-rencana dan juga membawa berkat yang berkelimpahan sehingga umat-umat-Mu dapat menjadi saluran kasih dimanapun berada. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan mereka yang meraih akan harapan mereka lewat dunia pendidikan dan perkuliahan. Tuhan akan menolong Bapa sehingga mereka menjadi anak-anak yang setia dan tetap menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu yang mencari pasangan hidup tentunya. Biarlah Engkau akan tunjukkan sehingga membuat mereka juga berbahagia ada di dalam kebenaran Tuhan. Tak lupa selalu mendoakan juga ya Bapa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia yang berhimpun di dalam hidup di dalam gereja-Mu. Tuhan peliharakan mereka sehingga mereka juga dapat bersuka cita. Damai surga menaungi hidup mereka dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi umat-umat Tuhan yang berada di zona-zona kesulitan baik dalam peperangan dan bencana alam. Peliharakanlah mereka Bapa. Jauhkanlah segenap kecelakaan, tetapi biarlah damai sejahtera surga akan tetap menjadi bagian umat-umat-Mu dimanapun berada. Semoga kasih ini kami terima dan kami akan nikmati melewati hari ini. Mengampuni dosa kami Tuhan, karena doa ini hamba-Mu serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.